Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan hasil UAS matkul penambangan data mengenai perbandingan klasifikasi decision tree dan KNN menggunakan aplikasi Orange Data Mining untuk menentukan deteksi penyakit kanker paru-paru. Nama saya Indah Yunita dari Teknik Informatika Angkatan 19, kelas Penambangan Data B, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudi Setiawan, Skom Mkom. Langkah pertama sebelum kita melakukan klasifikasi adalah mempersiapkan data. Data yang akan digunakan adalah didapatkan dari situs penyedia data kaggle.com, yaitu data lung cancer. Di sini terdapat beberapa atribut yang merupakan parameter untuk mendiagnosis penyakit kanker paru-paru. Untuk targetnya adalah pada kolom lung cancer yang di sini nilainya berupa kategorikal, yes, dan no. Selanjutnya, buka aplikasi Orange Data Mining, klik New, kemudian klik File, klik 2 kali, klik icon folder, pilih dataset yang telah di-download dari situs kaggle.com. Untuk URL datasetnya akan saya sertakan di description box. Kemudian klik Open. Nah, di sini terlihat data yang akan kita gunakan, fitur-fiturnya, kemudian targetnya. Di sini targetnya lung cancer. Nah, jika target data yang digunakan tidak terdeteksi seperti ini, maka bisa diklik pada kolom role-nya, kemudian pilih role-nya. Bisa feature, bisa target. Kalau dia merupakan target, maka pilih target. Kemudian untuk kolom gender dan age di skip. Kenapa? Karena kolom gender dan age ini bukan merupakan parameter untuk mendiagnosis penyakit kanker paru-paru. Jadi, untuk mendiagnosis penyakit kanker paru-paru, kita lihat parameter-parameter yang merupakan gejala-gejalanya saja. Selanjutnya, klik apply. Kemudian close di sini. Nah, kita akan memvisualisasikan datanya terlebih dahulu. Kita klik di sini, kemudian klik data table. Nah, akan muncul tampilan tabel seperti ini. Di bagian kiri tampilannya memuat info dari data yang akan kita gunakan. Di sini tertulis bahwa data terdiri dari 309 records dan tidak ada data yang missing. Kemudian ada 13 feature, kemudian target memiliki value 2 buah, yaitu yes atau no. Dan kita close. Kita lihat visualisasinya lagi menggunakan box plot untuk melihat apakah terdapat data yang outliers ataukah tidak. Jika terdapat data yang outliers, maka kita harus melakukan pra-processing data terlebih dahulu. Kita lihat di sini masing-masing variabelnya ternyata tidak ada data yang merupakan outliers. Biasanya jika ada data yang outliers itu ada tanda titik di mana populasi datanya itu tidak wajar dari kawan-kawannya. Jadi dia beda sendiri dan bedanya itu jauh. Itu yang dimaksud dengan outliers atau anomali data. Karena di sini tidak ada, maka nanti tidak akan ada pra-proses untuk menghilangkan outliers. Kemudian kita juga melihat distribusi datanya. Kita klik distribution. Di sini akan muncul diagram batang seperti ini. Kita lihat di sini parameternya adalah smoking terhadap lung cancer. Jadi kita lihat hubungan antara merokok ataukah tidak merokok dengan deteksi penyakit kanker paru-paru. Nah, di sini untuk yang berlabel 1 ini artinya dia tidak merokok. Yang berlabel 2 ini dia merokok. Untuk keterangan yes or no-nya bisa dilihat di URL dari kaggle.com yang datasetnya ini. Di sini ada keterangannya.
Nah, sekarang kita lihat di sini yang merokok. Yang berlabel 2 ini artinya dia merokok. Terdapat 174 pasien yang merokok. Di sini terdapat keterangan datanya ketika kita sorot di sini. Artinya ada 56,31% pasien yang merupakan perokok. Kemudian di sini ada no dan yes. Ini artinya apakah dia memiliki penyakit kanker paru-paru ataukah tidak. Nah, dari yang merokok ini ternyata ada 155 pasien yang mengidap penyakit kanker paru-paru dan ada 19 pasien yang tidak mengidap kanker paru-paru. Nah, untuk yang tidak merokok kita juga bisa melihat, kita menyorot di sini ada 43,69% yang tidak merokok. Artinya ada di 135 data. Nah, dari 135 data ini, untuk pasien yang tidak merokok, terdapat 115 data pasien yang terkena penyakit kanker paru-paru dan 20 pasien yang tidak terkena penyakit kanker paru-paru. Oke, untuk parameter yang lain juga seperti itu bisa dibaca. Cara membacanya sama. Kita bisa close. Selanjutnya, kita mulai untuk learn-nya, untuk train datanya. Caranya adalah kita klik di sini, kita hubungkan dengan test and score. Selanjutnya dari test and score ini kita hubungkan ke metode yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu KNN. Kita hubungkan juga datanya ke KNN. Kemudian dari sini kita juga menghubungkan tree. Ini artinya decision tree. Kita hubungkan. Kita coba lihat test and score-nya. Muncul di sini nilai akurasinya. Untuk penjelasannya setelah ini, sebentar. Nah, untuk yang tree ini kita juga dapat melihat visualisasinya menggunakan tree viewer. Oke. Baik, kita lihat dulu visualisasinya untuk yang decision tree menggunakan tree viewer. Di sini, untuk node pertama adalah alergi. Artinya, atribut alergi ini memiliki nilai gain tertinggi. Nah, dari alergi ini dicek apakah dia alergi atau tidak. Ketika dia nilainya alergi, itu yes. Yes itu kan nilainya 2. Ini terlihat di sini. Di sini 2. Jika dia nilainya 2, otomatis dia langsung terdeteksi sebagai penyakit kanker paru-paru menurut decision tree di sini. Kalau dia nilainya 1, maka akan dicek swallowing difficulty-nya atau kesulitan menelannya. Jika dia kesulitan menelan, artinya nilainya 2, akan dicek peer pressure-nya. Jika dia tidak memiliki kesulitan menelan, akan dicek wheezing-nya. Wheezing itu ketika bernafas mengeluarkan suara ataukah tidak. Seperti itu. Setelah wheezing dicek, ketika dia tidak wheeze, akan dicek peer pressure-nya. Ketika dia wheezing, dia akan dicek alkoholnya. Apakah dia mengkonsumsi alkohol ataukah tidak. Ketika dia mengkonsumsi alkohol, artinya di sini yes, dicek lagi dia merokok atau tidak. Kalau dia merokok, maka terdeteksi dia penyakit kanker paru-paru. Kalau dia bukan perokok, dicek anxiety-nya atau kecemasannya, dia mengalami gejala kecemasan atau tidak. Kalau ternyata iya, maka dia terdeteksi sebagai penyakit kanker paru-paru, dan di sini ketika tidak pun dia juga terdeteksi sebagai penyakit kanker paru-paru. Jadi seperti itu cara membaca decision tree-nya. Untuk node-node lain juga sama. Selanjutnya, kita bisa lihat test and score-nya. Nah, untuk test and score-nya di sini parameter akurasinya adalah AUC, CA, F1 score, precision, dan recall. Di sini dapat kita lihat nilai AUC
dari KNN lebih tinggi daripada decision tree. Nilai CA dari KNN juga lebih tinggi daripada decision tree. Nilai F1 score dari KNN juga lebih tinggi daripada decision tree. Nilai precision dari KNN lebih tinggi pula dari decision tree. Nilai recall juga lebih tinggi KNN daripada decision tree. Artinya, nilai akurasi KNN lebih tinggi daripada decision tree sehingga KNN ini dinilai lebih akurat untuk memprediksi penyakit kanker paru-paru daripada decision tree. Seperti itu. Kemudian, kita juga dapat melihat confusion matrix-nya. Sini dari test and score kita hubungkan ke confusion matrix. Dibuka. Di sini ada KNN dan decision tree-nya. Kita coba membaca confusion matrix-nya. Di sini ada 12 data yang nilai aslinya adalah yes. Artinya dia memang sakit kanker paru-paru. Namun dalam prediksinya itu no. Artinya dia tidak sakit kanker paru-paru. Artinya di sini ada 12 data yang antara data asli dan data prediksi itu tidak sinkron. Seperti itu. Kemudian di sini ada 258 data yang nilai aktualnya itu yes dan prediksinya yes. Artinya nilai aktual dan nilai prediksi itu sinkron, sama, ada 258. Kemudian di sini ada 17 data yang nilai aktualnya tidak sakit kanker paru-paru dan nilai prediksinya juga tidak sakit kanker paru-paru. Dan ada pula 22 data yang nilai aktualnya dia tidak sakit kanker paru-paru, namun pada prediksinya ternyata dia sakit kanker paru-paru. Untuk KNN. Kemudian untuk decision tree kita dapat lihat di sini ada 19 data yang tidak sesuai antara aktual dan prediksinya untuk yes dan untuk yang aktualnya yes. Kemudian ada 20 data yang tidak sesuai antara aktual dan prediksinya ketika dia aktualnya no, namun prediksinya yes. Kita bisa close di sini. Nah, karena hasil nilai akurasi lebih tinggi KNN daripada decision tree, maka kita akan melakukan testing data menggunakan algoritma KNN. Pertama, kita import datanya terlebih dahulu untuk data testingnya. Kita klik file, kita pindahkan di bawahnya. Kita bisa ubah namanya supaya tidak bingung. Kita rename dulu menjadi data test. Kita masukkan data yang akan digunakan sebagai data test. Di sini saya sudah mempersiapkan data testnya. Jadi untuk data testnya ini saya menghapus lung cancernya Y1-nya. Jadi Y1-nya itu masih kosong. 4 data pertama. Jadi nanti kita bisa mencocokkan dengan data aslinya. Apakah prediksinya benar atau salah. Seperti ini. Jadi ini data yang akan kita masukkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat datanya terlebih dahulu, data table seperti ini. Nah, jadi di sini ada gender, age, smoking. Oke. Di sini kita bisa skip dulu untuk gender dan age-nya karena ini tidak digunakan sebagai parameter penentu. Jadi kita skip. Untuk age juga kita skip. Supaya nanti hasilnya lebih akurat. Oke, kita apply. Kemudian di close. Selanjutnya kita arahkan
metode KNN ini ke bawah sini, kita klik prediction di sini. Nah, data tes yang di sini juga diarahkan ke prediction. Kemudian kita klik prediksinya. Pada prediksinya menggunakan KNN, 4 data ini diprediksi memiliki penyakit kanker paru-paru. Nah, namun coba kita lihat di data aslinya. Di sini ternyata data 1 dan data 2 ini memang benar terprediksi sebagai penyakit kanker paru-paru, namun data 4 dan 5 di sini sebenarnya tidak terdeteksi kanker paru-paru. Namun pada prediction di sini datanya terdeteksi sebagai penyakit kanker paru-paru. Jadi hasil prediksi data 3 dan 4 untuk yang KNN ini tidak sesuai dengan data aslinya. Sedangkan untuk data 1 dan 2 ini sesuai. Memang seperti itu, tidak selalu hasil prediksinya itu sama dengan data aslinya. Karena akurasinya tidak mencapai 100% memang. Dan di sini memang tertera ada yang sebenarnya itu ada yang sebenarnya aktualnya itu no, tapi terprediksi yes. Ada 22 data. Dan 2 data yang kita testing tadi itu termasuk diantaranya. Seperti itu. Baik, sekian tutorial yang saya sampaikan mengenai klasifikasi ID3 dan KNN. Dan dari tutorial ini dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi KNN itu lebih tinggi daripada hasil akurasi decision tree, sehingga untuk memprediksi suatu dataset lung cancer ini akan lebih baik jika menggunakan model KNN jika dibandingkan dengan model decision tree. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.